Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Cikal Raihan Putranada dengan NIM 24109112100059 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri MKes. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang terkait anatomi muskuloskeletal, yang lebih rincinya lagi terkait dengan regio thoracis dan membrum superior, vaskularisasi dan inervasi. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, jadi pengertiannya kata muskuloskeletal berasal dari kata muskulo yang berarti otot dan skeletal yang berarti tulang. Muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang, otot, sendi, saraf, dan jaringan ikat. Sistem ini berperan penting dalam pergerakan tubuh, melindungi organ tubuh, dan membentuk postur tubuh. Nah, muskuloskeletal merupakan sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari otot, tulang sendi, jaringan ikat, dan saraf. Nah, sistem ini berperan penting dalam gerakan, memberikan bentuk tubuh, serta melindungi organ-organ penting. Jika sistem ini terganggu, kemampuan bergerak dan beraktivitas pun bisa terganggu. Nah, ini ada beberapa hal yang dibahas tadi kan ya. Yang pertama otot. Otot adalah rangka yang melekat pada tulang dan sendi, memfasilitasi pergerakan tubuh melalui kontraksi dan relaksi. Otot juga berperan dalam menjaga postur tubuh. Kemudian yang kedua adalah tulang, yang bertugas untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ tubuh, memungkinkan pergerakan dan menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Nah, adapun sendi itu merupakan antara dua atau lebih tulang yang memungkinkan terjadinya sebuah pergerakan. Nah, fungsinya memberikan bentuk dan dukungan struktural, melindungi organ internal, memungkinkan pergerakan melalui kontraksi otot dan artikulasi san sendi, menyimpan mineral penting seperti kalsium dan fosfor. Nah, tendon tadi itu memiliki fungsi untuk menghubungkan otot ke tulang, memungkinkan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi otot untuk menghasilkan gerakan pada tulang. Sedangkan ligamen itu berfungsi itu bersama dengan fascia dan tulang rawan kartilago mendukung fungsi sistem muskuloskeletal. Ya. Next, kita lanjut ke pembahasan regio thoracis. Nah, anatomi tulang Regius thoracis memiliki beberapa struktur utama. Nah, vertebrata thoracis itu terdiri dari 12 vertebrata yang membentuk bagian tengah dari kolomna vertebratis. Nah, sternum atau tulang datar di bagian anterior dada yang pertama itu ya. Nah, tulang datar di bagian anterior dada yang terdiri dari manubrium, corpus, dan processus xiphoideus. Kemudian yang selanjutnya ada costea atau tulang rusuk. Nah, yang berjumlah sebanyak 12 pasang yang terhubung ke vertebrata thoracis. Nah, 10 pasang pertama terhubung ke sternum melalui cartilago costalis, sedangkan 2 pasang terakhir disebut tulang rusuk melayang karena tidak terhubung langsung ke sternum. Nah, yang selanjutnya eh, ada otot superficial. Itu ada beberapa pembagiannya. Yang pertama, ini adalah otot-ototnya ada di regio thoracis. Ya. Yang pertama ada pectoralis major atau otot besar di dada yang berfungsi dalam adduksi dan rotasi internal humerus. Yang kedua ada pectoralis minor yang terletak di bawah pectoralis major berfungsi menstabilkan skapula dengan menariknya ke anterior dan inferior. Nah, lanjut tadi yang kedua, yang selanjutnya ada otot interkostal. Nah, ini ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada eksternal yang berperan dalam elevasi tulang rusuk selama inspirasi. Kemudian yang ada internal berperan dalam depresiasi tulang rusuk selama ekspirasi. Kemudian ada intima yang mana merupakan lapisan terdalam yang berfungsi yang membantu fungsi otot interkostal internal. Next. Yang selanjutnya ada otot regiotoracis. Nah, diafragma dan perannya dalam pernapasan itu yang otot utama pernapasan yang memisahkan rongga toraks dari rongga abdomen. Nah, dia kontraksi diafragma itu menyebabkan peningkatan volume rongga toraks yang dihasilkan inspirasi. Nah, vaskularisasi regiotoracis.
Nah, arteri torakik interna berjalan di sepanjang sisi dalam dinding toraks dan memberikan cabang ke ruang interkostan anterior. Nah, arteri interkostalis terdiri dari arteri interkostalis anterior dan posterior yang menyuplai ruang interkostal. Kemudian masih di pembahasan yang sama drainase vena. Nah, vena azygos itu mengumpulkan darah dari dinding toraks dan mengalirkannya ke vena cava superior. Nah, vena amiazygos, nah sedangkan vena amiazygos itu mengalirkan darah dari sisi kiri dinding toraks ke vena azygos. Nah, lanjut hubungannya dengan sistem kardiovaskular. Nah, sistem vaskulasi regiotoracis memastikan suplai darah yang ada kuat ke struktur dinding dada dan berperan dalam sirkulasi sistematik. Nah, inervasi regiotoracis itu saraf intercostal nervio thoracis berasal dari cabang anterior nervus spinaci T1 T11. Nah, dan memiliki peran dalam memberikan sensasi sensorik pada kulit dinding dada dan perut bagian atas. Nah, dan juga memiliki peran untuk mengontrol otot-otot interkostan dan diafragma farsial. Nah, peran plexus brachialis pada bagian superior. Nah, plexus brachialis atau C5 sampai T1 itu sebagian memiliki kontribusi terhadap regio thoracis atas, terutama dalam pergerakan bahu. Nah, saraf supra supraclavicular itu yang merupakan cabang dari plexus cervicalis itu memberikan suplai sensorik ke kulit regio clavicula dan bahu atas. Nah, kita lanjut ke pembahasan regio membrum superioris. Nah, anatomi tulang regio membrum superioris itu ya terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama ada tulang utama, yang pertama ada clavicula. Nah, tulang panjang yang menghubungkan sternum dengan scapula. Yang selanjutnya ada scapula, yang merupakan tulang segitiga yang berperan sebagai titik perlekatan banyak otot bahu. Nah, yang selanjutnya ada humerus, yaitu tulang panjang pada lengan atas yang berartikulasi dengan scapula dan radius ulna. Kemudian ada radius ulna, nah, yaitu merupakan tulang lengan bawah yang berperan dalam pronasi dan supinasi tangan. Next. Nah, artikulasi penting. Nah, sendi bahu atau bisa disebut glenohumeral itu memiliki sifat yang fleksibel tetapi rentan terhadap dislokasi. Nah, sendi siko itu terbentuk dari humerus, radius, dan ulna yang memungkinkan refleksi dan ekstensi. Kemudian ada sendi pergelangan tangan, nah, kompleks dengan beberapa sendi kecil di dalamnya, atau karpal tersebut. Kemudian ada otot regiomembrum superioris. Nah, otot bahu ada deltoid yang bertanggung jawab untuk aduksi bahu. Kemudian ada rotator cuff yang terdiri dari empat otot utama, supraspinatus, terus infraspinatus, teres minor, sama subscapularis yang menstabilkan sendi bahu. Nah, kemudian yang otot lengan atas ada bicep brachii yang dia akan melakukan fleksi siku dan supinasi lengan di bawah. Kemudian ada tricep basi yang memungkinkan untuk ekstensi siku dan brachialis yang dia akan memiliki peran dalam terjadinya fleksi siku yang kuat. Nah, lanjut ke arteri. Arteri utama ada arteri subscapia, kemudian ke arteri axillaris, arteri brachialis, arteri radialis, dan arteri ulnaris. Nah, arteri radialis sering digunakan untuk palpasi denyut nadi yang biasa dicek. Kemudian lanjut drainase vena, ada vena sepalica, vena basilica, vena brachialis. Nah, mengarah ke vena subclavica, vena brachiocepalica, dan terakhir ke vena cava superior.
Nah, untuk syaraf sendiri, nah plexus brachialis itu ada eh, muskulo muskul musculocutaneus yang memiliki fungsi untuk mengontrol fleksor lengan atas, kemudian ada medianus yang mengontrol fleksor lengan bawah dan otot tangan tertentu, kemudian ada ulnaris yang bertanggung jawab untuk sebagian besar otot intrinsik tangan, kemudian ada radialis yang mengontrol ekstensor lengan atas dan lengan bawah, kemudian ada asilaris yang mengontrol otot deltoid dan tetes minor. Nah, lanjut ke bahasan sistem vaskularisasi muskuloskeletal. Nah, sistem vaskularisasi muskuloskeletal ya. Vaskularisasi adalah proses suplai darah ke jaringan tubuh melalui pembuluh darah yang sangat penting bagi otot dan tulang agar tetap berfungsi dengan baik. Nah, arteri utama dalam suplai darah itu ada beberapa arteri utama yang berperan dalam vaskularisasi sistem muskuloskeletal. Pertama ada arteri subclavia, arteri asilaris, arteri brachialis, arteri radialis, dan ulnaris yang memiliki peran untuk mensuplai darah ke ekstremitas atas. Kemudian ada yang urutannya arteri iliaca externa, arteri femoralis, arteri poplitea, arteri tibialis anterior dan posterior yang memiliki peran untuk mensuplai darah ke ekstremitas bawah. Kemudian ada arteri septarialis dan arteri karotis eksterna mensuplai darah ke otot leher dan kepala. Kemudian ada arteri intercostalis dan arteri thoracica interna menyuplai darah ke otot-otot dinding. Nah, kemudian peran anastomosis dalam suplai oksigen. Nah, anastomosis adalah hubungan antara dua atau lebih pembuluh darah yang memungkinkan suplai darah tetap berlangsung meskipun salah satu arteri tersumbat. Nah, contohnya ketika jaringan di sekitar sendi seperti sendi bahu dan sendi siku memiliki banyak anastomosis untuk memastikan suplai darah tetap berjalan saat terjadi tekanan mekanis pada arteri utama. Nah, ini sangat penting untuk mencegah iskemia otot, yaitu kondisi di mana jaringan otot kekurangan oksigen karena suplai darah yang terganggu. Nah, sistem inervasi muskuloskeletal. Nah, inervasi adalah proses penyediaan saraf pada organ atau jaringan yang mengontrol fungsinya. Fungsinya dalam sistem muskuloskeletal, saraf berperan dalam mengontrol kontraksi otot motorik, menyampaikan sensasi dari otot dan sendi ke otak, itu yang bersifat sensorik. Kemudian syaraf dalam gerakan otot. Ada beberapa saraf. Yang pertama saraf somatik mengontrol pergerakan sadar otot rangka. Contoh, saraf radialis mengontrol ekstensor lengan bawah yang pergelangan tangan bergerak ke atas. Kemudian ada saraf otonom mengontrol fungsi involuntar seperti tonus otot dan aliran darah di otot. Nah, contoh sistem saraf simpatik dapat meningkatkan aliran darah ke otot selama aktivitas fisik. Kemudian ada refleks dan kontrol. Yang pertama refleks miotatik. Contohnya refleks patena di lutut terjadi saat tendon patena diketuk menyebabkan kontraksi cepat otot quadriceps sebagai respon. Nah, kemudian ada kontrol dari medula spinalis dan otak. Medula spinalis mengontrol refleks dan gerakan sederhana. Otak besar, konteks motorik itu mengontrol gerakan kompleks seperti menulis atau bermain musik. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.